selamat datang di jurnal film gue yang lainnya, dan selamat datang di channel Irrasional. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film adaptasi manga one shot dari autor Tatsuki Fujimoto, kreator dari Chainsaw Man, berjudul Look Back. 部屋から出してくれてありがとう。 Oke, ini menarik. Film ini menjadi salah satu dari beberapa film yang menurut gue ngasih perasaan yang cukup unik ketika dan setelah gue nonton film ini. Rasa sedih, seneng, kagum, dan empati itu lumayan campur aduk. Ketika nonton, gue merasakan kehangatan, kesedihan, dan kebahagiaan. Tapi selesai gue nonton, gue merasakan sebuah rasa kagum akan sajian sesaat ini yang sebenarnya hanya mengisahkan sebuah kisah kecil yang disajikan dengan keindahan yang menurut gue unik. Film ini sebenarnya menghadirkan cerita yang cukup sederhana tentang dua anak yang saling mengagumi dengan caranya masing-masing dan memulai ambisi mereka bersama. Menurut gue cerita dari film one shot ini nih berusaha menyajikan cerita yang menurut gue tuh berusaha disajikan dengan cara yang cukup. Dalam artian gak perlu waktu lama untuk mendeskripsikan pendalaman karakter, gak perlu dramatisasi berlebihan di setiap adegan yang harus emosional, dan gak perlu konflik kompleks yang mempertanyakan eksistensi diri dengan sejuta teori dan juga teka-teki. Intinya ini adalah cerita yang sederhana tapi on point. Singkat, tapi ajaibnya memiliki pacing yang menurut gue enak banget untuk bikin kita dapat dinamika emosi yang pas. Walaupun kalau kita bahas soal ceritanya, kalau mau dilogiskan, ada yang bikin kita bertanya-tanya, yaitu khususnya adegan sobekan komik yang memunculkan semacam alur if di film ini. Tapi ketika ngeliat itu, gue mikir kalau misalnya film ini nih, ya adalah tipikal film yang kalau kata Christopher Nolan tuh, don't try to understand it, feel it gitu. Nah, cerita yang kayak gitu bisa lebih mengeluarkan emosi itu menurut gue dengan dukungan dari musik yang ada di film ini, yang dibikin sama Haruka Nakamura. Musiknya tuh terkesan punya nuansa yang lugu, murni, indah, dan sederhana. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita denger ya mungkin bakal mikir kalau misalnya gubahan yang kayak gini tuh ya udah tipikal film banget gitu. Banyak bisa kita denger di film-film dimanapun gitu. Tapi walaupun kayak gitu, gue ngerasa lagu yang dipakai di film ini cukup efektif untuk nge-boost emosi kita ketika nonton. Nah, lalu gue pengen ngebahas soal yang paling krusial dari anime, yaitu animasinya. Film ini nggak nyajiin visual yang realis, kayak sutradara Makoto Shinkai, atau animasi bombastis kayak animasi studio Ufotable. Mungkin bisa gue bilang animasi di sini ya pendekatannya lebih ke arah studio Ghibli atau sutradara Hayao Miyazaki. Tapi menurut gue tetap ada perbedaan kalau mau dibandingin. Ya gue juga bisa bilang sebenarnya kalau misalnya visual anime ini lebih mirip sama visual film anime Wolf Child. Tapi dengan modernisasi dan tone warna yang kelihatannya tuh lebih kontras dan lebih keluar warnanya. Nggak sepastel Wolf Child. Lalu visual anime ini juga kalau gue lihat mengedepankan penggambaran yang kesannya sketchy, kayak seolah-olah sketsa. Jadi kalau gue lihat di sini banyak lah outline-outline yang rasanya nggak terlalu dipertegas. Tapi menurut gue, style visual yang kayak gini nih bisa mendeliver apa yang sebenarnya mau disampaikan sama art style-nya si Fujimoto Sensei. Yang kalau kalian lihat dari karyanya yang terkenal kayak Chainsaw Man, ya kesannya tuh agak serem dan aneh. Nah, dengan visual yang seperti itu dikombinasikan dengan penggunaan frame per second yang menurut gue di beberapa titik cukup rajin, bikin mereka tuh punya movement yang rasanya tuh jadi kayak enak banget dilihat. Bahkan menurut gue, style visual yang kayak gini nih bikin gue agak memaafkan beberapa adegan yang sayangnya masih ada yang pakai adegan freeze atau slideshow. Ya intinya menurut gue film Look Back ini adalah film yang menyampaikan tentang ambisi, perjalanan, perpisahan, dan momen berharga yang kita dapat ketika kita menjalani dan mengejar sebuah ambisi. Nah, cerita yang kayak gitu didukung dengan production value yang menurut gue punya estetika tersendiri, yang berusaha untuk setia dengan energi art style-nya sang mangaka. Mungkin kita punya preferensi film anime favorit dari para maestro kayak Hayao Miyazaki atau Makoto Shinkai, atau film-film lainnya yang punya cerita yang menyayat hati beneran, yang aftertaste-nya tuh bisa meninggalkan kesedihan berhari-hari. Tapi film Look Back ini menurut gue adalah film sederhana yang menurut gue harus punya ruang tersendiri. Gue nggak setuju kalau misalnya orang-orang bilang film ini menyayat hati. Ya iya sebenarnya, tapi
bagaimana akhir dari perasaan kita ketika nonton film ini bisa gue bilang adalah sebuah perasaan yang lega. Beda dengan film lain yang biasanya meninggalkan sayatan hati itu, film ini nih setelah memberikan sayatan ringan kepada kita, ya seolah-olah kayak yang mengobati itu pada akhirnya. Dan seolah-olah kayak ngomong juga untuk kayak ya keep going gitu walaupun ada hal yang menyakiti kita gitu. Gue nggak tahu ya apakah film ini selayak itu untuk gue katakan seperti tadi gitu. Intinya film ini bakal punya aftertaste yang bakal singkat. Tapi rasanya tuh hangat dan perih. Ya udah gitu aja pendapat gue soal film Look Back ini. Gimana menurut kalian yang udah nonton? Langsung aja kita diskusi di bawah. Apakah kalian punya pandangan sendiri soal film ini? Ya intinya, ya review ini mungkin gak jelas. Tapi yang bisa gue bilang intinya adalah film ini bagus. Bagus dengan caranya sendiri. Ya gue gak tahu apakah akan sampai pada fase kalau misalnya orang bilang film ini overrated. Ya semoga aja enggak ya. Yaudah gitu aja pembahasan gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di film berikutnya. Dan seperti biasa di channel gue, sebarkan racun. Racun buat nonton maksudnya.